Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang saya sayangi, alhamdulillah alamin, puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Kita berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan pembelajaran perkuliahan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan tentang kepemimpinan virtual. Dan sebelumnya kami perkenalkan tim kami yang terdiri dari 7 orang. Ini mohon maaf hari ini Bapak Maisuddin tidak hadir bersama kami karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi akan kami perkenalkan teman-teman yang ada sekarang ini. Dari ujung sebelah sana Pak Herman, kemudian Mas Enggal, Mas Basuki, Mbak Maria, Mbak Lasmi, dan saya sendiri Rudiana. Baiklah, untuk efisiensi waktu kita buka acara ini, kita buka dialog kita pada pagi hari ini dengan membaca al-Fatihah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada kawan-kawan yang bertugas untuk memaparkan makalah kepemimpinan virtual, kepada teman-teman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan makalah kami tentang kepemimpinan virtual. Pertama, latar belakang. Pada latar belakang ini di era globalisasi dan revolusi industri yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma kerja secara fundamental. Konsep kerja jarak jauh dan tim tersebar telah menjadi hal yang umum. Perubahan ini menuntut adanya bentuk kepemimpinan baru yang mampu mengatasi batasan geografis dan temporal, yaitu kepemimpinan virtual. Kepemimpinan virtual tidak sekedar memindahkan gaya kepemimpinan konvensional ke dalam ruang digital. Tantangan seperti kurangnya komunikasi, tatap muka, perbedaan zona waktu, hambatan budaya, serta kesulitan dalam membangun kepercayaan dan kohesi tim memerlukan pendekatan, keterampilan, dan strategi yang khusus. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep kepemimpinan virtual menjadi sangat krusial bagi kesuksesan organisasi pada abad ke-21. Adapun rumusan masalah makalah kami, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan virtual dan apa saja karakteristiknya? Yang kedua, apa saja tantangan dan kompetensi yang diperlukan seorang pemimpin virtual? Yang ketiga, bagaimana strategi efektif untuk menerapkan kepemimpinan virtual? Adapun tujuan kepenulisan ini ada 3. Yang pertama, memahami konsep virtual lingkup kepemimpinan virtual. Yang kedua, menganalisis tantangan dan kompetensi kunci seorang pemimpin virtual. Yang ketiga, merumuskan strategi-strategi efektif untuk memimpin tim
referensi dan pengembangan ilmu manajemen serta kepemimpinan. Untuk praktisi sebagai panduan bagi para manajer dan pemimpin tim dalam mengelola tim virtual secara lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maria. Terima kasih Mbak Lasmi, saya akan melanjutkan. Karakteristik dan tantangan. Karakteristik utama. Mohon maaf sebelumnya ada yang terlewat. Definisi dari kepemimpinan virtual adalah sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang terjadi dalam konteks di mana pemimpin dan anggota tim dipisahkan oleh jarak geografis dan interaksi utama mereka difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Afolio dan Kahai pada tahun 2003, kepemimpinan virtual adalah pengaruh sosial yang dimediasi teknologi, di mana pemimpin memanfaatkan saluran elektronik untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan bersama. Karakteristik dan tantangan. Karakteristik utama yaitu 1. Komunikasi yang dimediasi teknologi bergantung pada email, video conference, chat, dan platform kolaborasi. Yang kedua adalah jarak geografis dan temporal. Anggota tim berada di lokasi, zona waktu, dan seringkali budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah otonomi yang tinggi, di mana anggota tim dituntut untuk lebih mandiri. Tantangan utamanya adalah yang nomor 1, membangun kepercayaan atau trust. Hal ini sulit dibangun tanpa interaksi informal dan bahasa tubuh. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Resiko miskomunikasi tinggi karena kurangnya konteks nonverbal. Yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi. Menyelaraskan pekerjaan antara zona waktu yang berbeda menjadi semakin kompleks. 4. Manajemen kinerja. Memantau produktivitas tanpa pengawasan langsung atau micromanagement. Yang kelima adalah isolasi sosial dan kohesi tim, yaitu perasaan terisolasi dapat menurunkan moral dan keterlibatan engagement anggota tim. Kompetensi yang diperlukan di sini, seorang pemimpin virtual yang sukses perlu menguasai kompetensi berikut. Yang pertama adalah komunikasi proaktif dan eksplisit. Kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, teratur, dan melalui saluran yang tepat. Yang kedua adalah kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Sensitivitas terhadap perbedaan budaya dalam berkomunikasi dan bekerja. Yang ketiga adalah kemampuan teknologi. Melek teknologi dan mampu memilih tools yang tepat untuk tugas tertentu. Yang keempat, pemberdayaan dan delegasi. Percaya pada anggota tim dan mendelegasikan wewenang dengan jelas. Yang kelima, kompetensi yang diperlukan oleh seorang pemimpin yaitu empati virtual, yaitu kemampuan memahami perasaan dan tantangan yang dihadapi oleh anggota tim dari jarak jauh. Silakan. Baik, strategi efektif dalam kepemimpinan virtual, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dengan sengaja, yaitu dengan melakukan pertemuan video call secara rutin, bukan hanya audio, untuk menciptakan kehadiran virtual. Ciptakan ruang untuk percakapan informal di awal atau akhir rapat atau smart talk. Kemudian tepati janji dan tunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Yang kedua, menetapkan ekspektasi yang jelas dan terstruktur, yaitu dengan tetapkan tujuan, target, dan tenggat waktu yang sangat jelas. Gunakan project management tool seperti Asana, Trello, dan Jira untuk melacak kemajuan secara transparan. Definisikan dengan tepat saluran komunikasi untuk tujuan yang berbeda, misal darurat, telepon atau proyek, dan rapat resmi atau Zoom. Yang ketiga,
komunikasi yang proaktif dan berlebihan atau over communication. Jadi karena tidak adanya interaksi di koridor, pemimpin harus aktif mengirimkan update, konten, dan informasi. Dorong komunikasi terbuka dan berikan umpan balik yang konstruktif dan rutin. Praktik aktif listening selama rapat virtual. Yang keempat, memfokuskan pada hasil bukan aktivitas atau output versus activity. Percaya tim untuk mengelola waktunya sendiri, fokus pada hasil yang disepakati, bukan pada jam kerja atau jumlah aktivitas yang terlihat. Yang kelima, mendorong kolaborasi dan hubungan tim, yaitu adakan virtual team building yang kreatif dan menyenangkan. Pasangkan anggota tim dari lokasi berbeda untuk proyek tertentu guna memperkuat ikatan. Rayakan kesuksesan tim virtual. Pemanfaatan teknologi dalam kepemimpinan virtual. Teknologi adalah tulang punggung kepemimpinan virtual. Pemimpin harus mahir menggunakan 3 kategori tools utama, yaitu komunikasi sinkron yang terdiri dari Zoom, Microsoft Teams, Google Meet untuk rapat real time. Yang kedua, komunikasi asinkron, yaitu seperti email, Slack, Microsoft Teams untuk pesan yang tidak membutuhkan respon langsung. Yang ketiga, kolaborasi dan manajemen proyek, yaitu seperti Google Workspace, Microsoft 365, Asana, Trello, Miro, yang bisa disebut papan kolaborasi virtual. Kesimpulan, studi kasus, praktik terbaik dan kegagalan umum. Yang pertama, praktik terbaik, contohnya perusahaan teknologi global. Perusahaan seperti GitLab atau Zapier yang beroperasi sepenuhnya secara remote memiliki handbook yang sangat detail tentang proses kerja, komunikasi, dan budaya perusahaan. Mereka menginvestasikan waktu dan dana untuk pertemuan tahunan seluruh karyawan atau biasa disebut company retreat untuk membangun hubungan sosial. Yang kedua, aplikasi tentang kegagalan umum, yaitu sebuah tim gagal mengingatkan tenggat waktu karena pemimpinnya hanya berkomunikasi via email tanpa rapat video, menyebabkan miskomunikasi yang bertumpuk. Anggota tim merasa tidak terhubung dan tidak memahami prioritas yang berujung pada menurunnya motivasi kerja dan kinerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kepemimpinan virtual adalah sebuah keniscayaan dalam landscape bisnis modern yang memerlukan pendekatan yang berbeda dari kepemimpinan tradisional dengan penekanan pada komunikasi yang disengaja, pembangunan kepercayaan, serta pemanfaatan teknologi. Tantangan utama seperti isolasi, miskomunikasi, dan koordinasi dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti menetapkan ekspektasi yang jelas, berkomunikasi secara proaktif, dan fokus pada hasil. Kompetensi kunci seorang pemimpin virtual terletak pada kemampuannya untuk memimpin dengan empati, kecerdasan budaya, dan penguasaan teknologi di dunia yang semakin terhubung secara digital maupun terpisah secara fisik. Terakhir, saran bagi organisasi perlu memberikan pelatihan khusus kepemimpinan virtual bagi para manajernya dan menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang memadai. Lalu bagi pemimpin virtual, para pemimpin harus secara terus-menerus merefleksikan dan meningkatkan gaya kepemimpinan mereka, terbuka terhadap umpan balik dan aktif mempelajari tools serta teknik baru untuk memimpin tim virtual secara efektif. Yang ketiga, bagi karya tulis selanjutnya perlu
kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam penyampaian pandangan pendapat pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada audiens apabila ada masukan, kemudian apabila ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan. Kami buka termin yang pertama 3 pertanyaan, ya. Monggo silakan. Atau tidak ada? Kita buka. Orangnya cuma 7, pakai termin pula. Masuk di nggak ada ya. Udah paham ya? Insya Allah paham semua lah ya. Oh iya, nggak ada pertanyaan? Boleh. Oh, Biar nggak kosong ya. iya. Ini acting aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah pemimpin itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, di sini tadi kan kita masih mendengarkan secara teoritis ya. Mungkin biar lebih tergambar jelas gitu. Minta tolong disebutkan contoh kepemimpinan virtual yang sukses yang bisa kita tiru gitu di saat ini. Yang kedua mungkin kelemahannya apa dan kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kelemahan seperti itu. Kalau kepemimpinan virtual itu kan kalau sudah komunitasnya terbentuk, nah kalau belum terbentuk kan gimana mempengaruhi orang lain? Apakah mungkin dalam konsep marketing atau konsep kepemimpinan instansi atau yang mana? Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya contoh kepemimpinan secara virtual yang berhasil ya. Kemudian apa kelemahannya? Mohon harapan dari teman-teman semuanya, bantuannya untuk menjawab pertanyaan pertama. Saya jawab ya. Izin saya jawab, Pak. Jadi sebenarnya kepemimpinan virtual kalau benar tadi kalau dia komunitasnya sudah terbentuk, itu sebenarnya sudah kita rasakan semua di zaman COVID. Memang ini kepemimpinan virtual ini efektifnya memang pada saat COVID itu nyata. Pasti kita semua generasi COVID pernah merasakan itu, baik di kantor, di apa, maka kita akan mengadakan Zoom, nggak ada lagi kantor itu habis dia sepi. Nah memang itulah sebenarnya melahirkan kepemimpinan virtual dari zaman COVID. Termasuk perkuliahan, saya pikir pada saat COVID pasti kita nggak ke kampus juga kan, kita pasti Zoom dan lain sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan, kepemimpinan virtual itu tidak bisa membohongi fakta bahwa pemimpin itu juga mampu atau tidak menjadi seorang leader. Karena baik Zoom maupun secara konvensional itu pasti karakter pemimpin yang memang kuat itu pasti akan tercermin pada saat kita menggunakan Zoom atau dengan teknologi. Lalu soal kelemahan, jadi kelemahan kepemimpinan virtual ini sebenarnya letaknya pada pihak ketiga. Apa itu pihak ketiganya? Pihak ketiganya adalah teknologi. Teknologi itu kita tidak bisa intercept secara langsung karena ini pihak ketiga. Contoh, ngirim email, kita kasih tugas, orang ngirim ke email, bisa jadi itu masuk tapi ke spam, atau misal dia tidak masuk karena jaringan yang lemot, yang lambat, nah itu jadi tidak masuk, tapi kita ngerasa yang di sana anak anggota kita sudah ngirim, tapi kita sebagai pemimpin tidak bisa. Atau sebagai contohnya lagi, saya juga merasakan pada saat Zoom, mungkin kita semua merasakan, begitu dia ada karena tadi jelas kita bahas, kepemimpinan virtual itu akan melahirkan komunikasi yang zona waktu, tempat bisa sangat berbeda. Jadi kondisi kemampuan internetnya juga akan berbeda. Jadi ada di daerah yang mungkin sinyalnya hilang-hilang, ada yang sinyalnya bagus. Nah, itu salah satu kelemahan dari kepemimpinan virtual yang kita rasakan karena
pihak ketiga tadi, dalam hal ini adalah teknologi, dalam hal ini internet dan segala macam. Itu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, karena itu bagian dari imbas dari kepemimpinan virtual itu sendiri. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Selanjutnya ada masukan atau pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Cukup? Berarti kepemimpinan virtual itu kurang efektif. Ya kalau udah Secara nggak, efektif. dia efektifnya pada saat COVID, pada saat seperti itu dia bukan efektif tidak efektif, tapi kita diharuskan seperti itu. Daripada mati bersama kan. Izin menambahkan Iya, monggo silakan. terkait dengan pernyataan dari Bu Ade terkait dengan efektif tidak efektif itu di era globalisasi saat ini yang ditekankan oleh teknologi yang sangat cepat, pemimpin virtual ditekankan atau diwajibkan untuk melek teknologi, artinya tidak gaptek. Nah, kalau misalnya kita masih berkaca pada 10 atau 15 tahun kemudian, artinya kolot, itu pemimpin akan tertinggal, jauh tertinggal secara ekonomi, secara teknologis jauh tertinggal. Karena penanganannya pada saat ini perusahaan maupun birokrat itu sangat menggunakan teknologi sangat cepat. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ketika misalnya perkembangan zaman itu terjadi begitu cepat, maka seorang pemimpin virtual itu harus menyesuaikan dirinya, mengupgrade kualitasnya, mengupgrade kompetensinya di bidang teknologi. Bisa kita lihat bahwa yang sekarang pemimpin di daerah khususnya yang kita lihat seperti Wali Kota Bandar Lampung, Bu Eva Diana, kemudian Bupati Lampung Tengah, bahkan KDP menggunakan teknologi media sosial begitu masif. Ketika misalkan ada infrastruktur jalan, infrastruktur perumahan yang tidak baik atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak baik, itu langsung disampaikan melalui media sosial baik Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ketika informasi itu begitu cepat, maka pemimpin harus memberikan respon yang cepat juga. Ketika misalkan seorang masyarakat mengeluhkan jalan atau infrastruktur jalan rusak, maka KDM, maka pemimpin daerah secara masif memberikan kebijakannya atau memberikan arahan untuk memperbaiki atau menindaklanjuti laporan-laporan yang ada pada masyarakat tersebut. Artinya media sosial teknologi itu sangat digunakan, sangat berpengaruh pada keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mas Edgar, masukannya mungkin ada tambahan lagi? Mungkin saya ingin sedikit menambahkan. Jadi untuk tadi contoh kemudian kelemahannya apa dan solusinya bagaimana. Memang seperti apa yang dikatakan Mas Herman, untuk kepemimpinan secara virtual ini akan sangat bergantung kepada kepribadian dan karakteristik kepemimpinannya. Karena seperti yang sudah kita paparkan tadi, kelemahan-kelemahannya juga ada di situ sudah disebutkan. Ini bergantung kepada pemimpinnya sendiri. Kemudian bagaimana solusinya untuk menutup kelemahan-kelemahan? Seorang pemimpin itu harus dituntut untuk menguasai apa yang mau disampaikan, konteks apa yang ingin dipaparkan. Kalau seorang pemimpin tidak menguasai, itu akan sangat fatal, sehingga untuk mampu menjadi koordinator yang baik itu tidak akan tercapai. Kemudian cara menyampaikan, penjelasan itu juga sangat mempengaruhi, di mana kepercayaan diri seorang pemimpin untuk memaparkan sesuatu secara virtual itu sangat berpengaruh. Ketika dia tidak percaya diri, kemudian cara menyampaikannya tidak meyakinkan, itu juga akan mempengaruhi ketidakefektivitasan untuk dia bisa mempengaruhi. Kemudian penampilan ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan juga antara penampilan, kemudian cara menyampaikan, penguasaan materi itu bagi saya menjadi sebuah satu kesatuan yang akan mempengaruhi efektivitas dalam kepemimpinan virtual tersebut. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, pertanyaan ataupun saran, masukan kepada audiens, silakan. Cukup ya kayaknya, alhamdulillah.